Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom dan selamat malam bagi seluruh keluarga-keluarga Family Altar dan juga keluarga besar GBI Medan Plaza. Selamat mengikuti ibadah persekutuan kita malam hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai saudara yang mengandalkan Tuhan dan yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Malam hari ini sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
bersyukur untuk malam ini kami bisa mengikuti ibadah FA melalui streaming. Tuhan, kami bersyukur sepanjang minggu ini kami telah berlalu dengan baik. Malam ini kami berkumpul kembali lagi untuk sharing firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadikan rema kehidupan kami. Beri kami pengertian, beri kami kecerdasan supaya kami bisa semuanya bisa melakukan kehidupan kami lebih baik lagi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam seluruh FA yang dimana mengikuti streaming. Malam ini kita sama-sama untuk mendengarkan ataupun sharing firman yang kita ambil dari tema integritas dalam pekerjaan maupun keuangan. Nah, saya teringat dengan nasihat dari Paulus, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah makan. Itulah kalau kita tidak bekerja, maka kita nggak dapat makan. Kami bersyukur, ya kan, Tuhan memberi kepada kita dan Tuhan mengajar kita agar kita semua bisa bekerja. Bekerja itu adalah merupakan anugerah dan panggilan. Bekerja itu supaya kita menjadikan bekerja kehidupan kita menjadikan seorang yang percaya diri dan bekerja menjadi hidup kita ditentukan dan dilakukan oleh kerjaan kita. Kita harus giat berdalam bekerja. Malam ini saya akan menyaksikan atau bersaksi ada seorang pemuda. Kehidupannya di keluarganya, kehidupannya dia sangat miskin. Dan di keluarga dia hanya seorang laki-laki dan saudaranya adalah perempuan. Satu saat dia berdoa, dia ingin bekerja untuk bisa membantukan keluarganya, kebutuhan keluarganya. Dan pemuda ini berdoa, dan tak lama kemudian pemuda ini pun mendapatkan pekerjaan di sebuah toko. Singkat cerita, pemuda ini masuk bekerja di toko yang memang membutuhkan karyawan waktu itu. Awalnya pemuda ini masuk bekerja mulai dari dasar dan dia mulai ingin belajar tentang pekerjaan. Dia merasa ini pekerjaan ini adalah memang satu Tuhan yang berikan kepada pemuda ini. Dan pemuda ini belajar mulai dari pembersihan lantai, terus pembersihan barang-barang yang ada di toko itu dia bekerja. Dan sering mengangkat-angkat barang. Dari dasar-dasarnya dia mulai bekerja. Dan pemuda ini bekerja dengan rajin, bahkan semua teman-temannya maupun pemilik toko, ownernya itu semua sayang kepada pemuda ini. Gak lama pemuda ini bekerja sudah sampai kira-kira ada 10 tahunan. Pemuda ini banyak dapat pengalaman di toko ini. Awal dia menjadi pembersih, lanjut dia bisa tugas menjadi pelayanan, penerima tamu, melayani tamu-tamu ataupun konsumen yang belanja. Dan begitu cepat dia menjadikan kepala gudang, bahkan dia diangkat sebagai bagian pembelian. Dan terakhir dia bisa bekerja sama dengan bagian admin, dia bisa belajar tentang administrasi, keuangan, semuanya. Pemuda ini
giat dan senang bekerja. Satu saat ada konsumen yang datang untuk belanja di tempat ini. Konsumen ini memang adalah langganan toko yang dia tempat kerjakan. Konsumen ini senang dengan pemuda ini kalau pemuda ini yang melayaninya. Jadi mereka belanja dan selesai belanja pemuda ini untuk membantu angkat barang-barangnya ke mobil. Sambil berjalan mereka bercerita dan konsumen ini cukup lama juga sudah menjadi konsumen yang terbaik di tempat tokonya. Dan konsumen ini sangat kenal dengan ownernya, bos besarnya, semua dia kenal. Ketika mereka dalam perjalanan masuk menuju ke mobil mengantar barangnya, konsumen ini bertanya kepada pemudanya, "Engkau sudah berapa lama kerja di tempat ini?" "Oh, cukup lama." Sampaikan pemuda ini kepada si konsumen ini. "Wah, berarti gajimu udah gede sih." Dia hanya tersenyum. Dia nggak berani menceritakan karena untuk menutupkan kebutuhan keluarganya saja masih kurang. Didesak sama konsumen ini, lanjut ditanya karena konsumen ini sangat akrab dengan pemuda ini. Akhirnya pemuda ini tidak malu untuk ceritakan. Dan terakhir konsumen ini memberi masukan ataupun memberi dia semangat. Kalau bisa pemuda ini untuk keluar berusaha sendiri. Agar masa depannya lebih enak, lebih bagus. Dan lebih baik lagi. Dan pemuda ini senyum. Dan ketika sudah selesai dia balik ke tokonya. Sore hari dia berjalan pulang ke rumah. Dan dia ceritakan dengan sama orang tuanya. Kebetulan orang tuanya tinggal ibunya, untuk bapaknya sudah meninggal. Dan ketika diceritakan kepada orang tuanya sama ibunya, dan sepertinya ibunya sangat setuju tentang apa yang diceritakan konsumen kepada pemuda ini. Singkat cerita, pemuda ini mulai mencari supplier, owner-owner yang sering mereka ketemu di toko karena beliau ataupun pemuda ini adalah mantan ataupun pernah bagian pembelian. Banyak yang ketemu, banyak yang diceritakan kepada owner ataupun supply barang itu. Banyak toke ataupun bos-bos yang memang mendukungkan kepada pemuda ini. Pemuda ini sangat bersyukur dan dia pulang lagi, dia bilang sama orang tuanya dan sepakatlah orang tuanya dengan pemuda ini untuk bisa kerja ataupun usaha sendiri sebagai salesman. Singkat cerita dia ketemu dengan bosnya, dia minta izin baik-baik untuk berhenti di dalam pekerjaannya itu yang sudah lama, hampir 10 tahun, lewat 10 tahun. Nah, dan banyak yang tidak mengizinkan untuk dia berhenti karena keluarga besar dari ownernya atau pemilik toko ini sangat sayang kepada pemuda ini. Pemuda ini terakhir minta izin dan dia harus bertemu kepada owner ataupun pemilik toko yang dituakan di tempat tokonya itu. Dia ketemu bos besarnya lah, istilahnya bos besarnya. Dan bos besarnya ketemu kepada pemuda ini. Dan dia ceritakan, "Kamu mau kerja di mana?" Pemuda ini menjawab, dia tidak kerja, tapi dia mau usaha menjadi sales sendiri. Bos besarnya mengatakan, "Kalau engkau kerja tempat lain, berapapun gaji yang toko lain kasih sama kamu, saya bisa kasih 2 kali lipat." Tapi pemuda ini
menjawab, tidak, dia usaha sendiri. Karena menceritakan pemuda ini bahwa usaha sendiri bos paling besarnya, akhirnya disetujukan untuk dilepas, untuk berhentikan ataupun mencari ganti orang supaya dia ganti untuk posisi pemuda ini. Singkat cerita, pemuda ini bisa berjalan dengan baik dan Tuhan memberi dia jalan yang begitu baik. Dan pemuda ini mulai keluar dan menjadi sales, dan berjalan sebulan pemuda ini mendapatkan yang namanya berkat ataupun hasil pekerjaannya bisa hampir 3 kali lipat dari gaji yang waktu dia kerja di tempat toko itu. Pemuda ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa owner ataupun bahwa konsumen yang tadi dia ketemu itu pasti adalah Tuhan yang memanggilnya. Begitu dia mendengarkan berita ini, dia langsung terbuka pikirannya dan dia bisa koordinasi dengan orang tuanya dan kepada bos besarnya. Semua bisa berjalan dengan baik. Nah, singkat cerita, pemuda ini bisa berjalan, diberkati, sangat diberkati, sampai pemuda ini bisa mempunyai keluarga dan cukup diberkati. Satu saat pemuda ini belajar juga tentang yang namanya memberkati kepada orang-orang yang berkurangan. Dan pemuda ini belajar hingga semuanya dia belajar tentang firman Tuhan, dan pemuda ini sangat diberkati dan apapun yang dikerjakan pemuda ini berhasil. Pemuda ini berjalan dan pemuda ini adalah orang yang saya saksikan adalah pemuda itu adalah saya sendiri. Malam ini saya akan memberi kesaksian ini karena saya merasa diberkati di dalam pekerjaan saya. Yang saya merasa pekerjaan saya dari awal saya rasa tidak ada berkembang. Tapi Tuhan kalau turut bekerja di dalam pekerjaan saya, maka saya diangkat. Malam ini juga saya merasa FA, jemaat FA yang ada dimanapun, yang butuh pekerjaan, minta kepada Tuhan. Karena itu memang Tuhan yang kasih, pekerjaan Tuhan yang kasih. Ketika Tuhan sudah memberikan pekerjaan, kita nikmati, kita kerjai, dan kita mengundang Tuhan untuk turut bekerja di dalam pekerjaan kita, maka kita tetap diberkati. Saya bersyukur saya bisa diberkati gitu banyak, dan saya dapat dipercayai oleh keluarga besar Medan Plaza untuk bisa mengembalakan di GBI Belarang ini. Itu bukan kepintaran saya, tapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Di dalam awal bekerja dengan setia dari perkara kecil, setia ke perkara yang kecil, maka Tuhan memberi saya setia di dalam perkara besar juga. Terima kasih malam ini, sharing singkat ini kiranya bisa membuat semangat atau membuat seluruh FA ini bisa lebih handalkan kepada Tuhan. Di masa pandemi ini marilah kita harus lebih lagi dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya jalan kehidupan kita yang menopang, yang memberi kekuatan. Kata mari kita sama-sama mendengarkan satu pujian ini lagi dan kita nanti tutup doa bersama. Ajar kami Tuhan
Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk malam ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan Engkau telah memberi hamba-Mu kesempatan untuk menyaksikan kehidupan hamba-Mu yang selama ini Engkau telah menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, malam ini kami serahkan seluruh ketua-ketua FA, jemaat FA yang malam ini bersama-sama ikuti FA streaming ini Tuhan. Hamba bermohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati seluruh ketua FA, jemaat FA Tuhan, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan, agar mereka berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pemimpin-pemimpin gereja kami yaitu gembala sidang kami, gembala pembina kami maupun gembala yang melayani di semua tempat. Engkau berkati semuanya Tuhan. Berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaannya, pelayanannya, keluarga besarnya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami serahkan negara kami, negara Indonesia di dalam tangan-Mu. Engkau berkati negara kami, Engkau beri negara kami yang lebih baik lagi, yang lebih takut akan Engkau Tuhan. Kami serahkan untuk seluruh pemimpin dari pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, para menteri DPR, semua jajaran sampai yang terendah. Engkau berkati mereka, beri mereka roh yang akan takut padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua tim medis yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Beri mereka kesehatan yang lebih baik lagi. Beri mereka kemampuan, hikmat, kepintaran Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, angkat wajah kita dan tangan kita. Kiranya kita pulang membawa berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang sempurna dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai malam ini sampai selama-lamanya.